Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi ini seperti yang udah aku buat sebelumnya. Sepertinya aku bisa untuk buat pembacaan, untuk sharing tentang pengalaman aku tentang zodiak Capricorn. Ya, kali ini Capricorn. Ini adalah pengalaman aku sebagai seorang konselor menggunakan media tarot, menggunakan astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Ya, jadi ini bakal sedikit berbeda dengan apa yang mungkin kamu pernah dengar, ya, karena aku bakal berbicara tentang gimana pengalaman yang aku dapatkan saat melihat orang yang berada di dalam prominent planet zodiak Capricorn. Jadi zodiak Capricorn itu berbeda tanggalnya jika kamu Western dan juga kamu nggak tahu zodiak Hindu, itu bakal berbedaan sekitar 23,5 derajat ya. Jadi kalau kamu di Western atau di zodiak barat itu adalah seorang Capricorn, kemungkinan besar kamu di Vedic adalah seorang Sagittarius. Oke, jadi bedanya di situ ya. Namun nggak masalah untuk misalnya kamu pengen ngeliat video ini ataupun gimana ya, sorry for the noise, namun yang pastinya aku harus bilang itu gitu. Aku lebih fokus belajarnya ke astrologi Vedic ya. Kenapa? Karena astrologi Vedic adalah ibaratnya astrologi yang tertua yang pernah ada ya. Jadi aku senang sesuatu yang klasik, ancient ya, ibaratnya yang kayak udah ada dari sononya tuh kayak gitu, nggak terlalu termakan sama zaman. Oke. Jadi untuk aku pribadi ya, aku cukup banyak berurusan juga dengan ini bukan klien sih, aku ngeliatnya untuk orang Capricorn. Ini Capricorn ada orang sekitar aku banyak itu Capricorn, terutama Sun, Moon ya, dan Rising Capricorn. Oke, jadi di sini aku bakal fokus gimana sih seorang Capricorn ya. Jadi ini mungkin nggak sesuai, nggak resonan seperti aku bilang tadi, karena kamu mungkin punya sign di atau zodiak lain di planet lain, karena kita memiliki banyak zodiak di beberapa zodiak di berchartnya kita, so jangan dipaksakan. Oke. Namun yang pastinya saat orang bilang seorang Capricorn adalah seseorang yang kamu dengar misalnya secara astrologi Vedic bilang seseorang yang keras kepala ya, seseorang yang stubborn, seseorang yang ibaratnya goal oriented gitu ya. Namun saat aku bilang sama kamu ya, pengalaman aku adalah seorang Capricorn adalah seseorang yang sangat feminin, sangat lemah lembut, bahkan sensitif. Kenapa? Capricorn adalah zodiak yang di dalam astrologi Vedic adalah zodiak yang paling feminin, paling ibaratnya energi perempuannya kuat banget sih. Nggak harus perempuan, no, namun energi sensitivitasnya kuat banget ya. Itulah kenapa berbanding terbalik dengan apa yang dilihat kita dari luarnya dia sih. Seorang Capricorn bisa terlihat sangat keras kepala, sangat kekeh ya, sangat kayak kalau aku bilang iya itu iya, kalau bilang no itu no, itu enggak ya enggak gitu. Padahal di dalamnya sangat rapuh, sakit karena sangat sensitif dan sangat rapuh. Inilah dia menyembunyikan siapa diri dia dengan kekerasan hatinya dia gitu. Dan seorang Capricorn itu mudah sekali sakit hati dengan kritik, dengan kata-kata yang menyakiti dia ya. Namun biasanya dia bakal diam dulu. Diam maksudnya dia nggak akan seperti seorang zodiak lain yang misalnya gimana langsung dia bla 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 balas. No, dia akan ambil, terima, dimasukkan dalam hati, dia akan marah, kecewa, mencerna. Namun lambat laun dia akan belajar untuk melihat dari sisi apapun, dari sisi manapun, kenapa kata-kata ini keluar dari mulutnya orang ini, atau kenapa aku dapatkan kata-kata ini sih ya. Karena di dalam subconsciousnya, dalam alam bawah sadarnya siapa Capricorn, dia selalu untuk belajar untuk lebih banyak
menekan diri dia untuk nggak terlalu banyak memperlihatkan kelemahannya dia atau sakit hatinya dia. Itulah kenapa kamu lihat seorang Capricorn bisa kayak sangat marah di awal sama kamu, udah bla 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 bla. Maksudnya dia nggak akan ngomong kasar, cuman dia kayak menghindari kamu. Menurut aku kayak ya udah sana, aku pengen sendiri, udah kalau memang ya udah, kalau sudah pergi gitu. Namun lambat laun dia akan berpikir, dia ngerasa, aku tadi ngelakuin hal yang benar nggak ya, aku tadi ngomong apa ya, aku bakal kenapa ya aku tadi kayak gitu. Itulah kenapa banyak regrets atau banyak penyesalan yang biasanya bakal terjadi bagi seorang Capricorn karena seorang Capricorn adalah seorang yang impulsif, indecisive. Dia nggak terlalu bisa memilih dengan cepat, dan saat dia memilih dengan cepat, kemungkinan besar bakal banyak kesalahan yang diambil, ya. Dan yang menjadi menyakitkan bagi seorang Capricorn adalah saat dia harus stuck di dalam hubungan yang udah dia berkomitmen di sana. Kan seorang Capricorn adalah seseorang yang sangat berkomitmen hatinya, ya. Saat dia bilang dia mau sama kamu, dia cinta sama kamu, dia sangat mengharapkan kamu, itu memang benar-benar dia jatuh hati, dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, ya. Namun saat ada yang menyakiti dia, mengecewakan dia akan simpan lama di dalam diri dia pendam itu semua, ya. Nanti suatu saat itu bisa meledak, ya, meledak out of nowhere gitu. Entah meledaknya dengan cara dia tiba-tiba minta pisah tanpa alasan, ya, ataupun dia marah dengan cara yang sangat buruk yang nggak pernah kamu duga, ya. Itu yang terjadi biasanya aku ngeliat. Namun seorang Capricorn aku ngeliat karena harus banyak penyesalan yang diambil, karena rulernya Capricorn adalah planet Saturnus, ya. Jadi planet Saturnus itu bakal ngasih lihat banyak kesalahan yang diambil, ya, di awal. Itulah kenapa saat dia udah sadar akan ada banyak penyesalan, dan dia bakal harus menurunkan egonya, yaitu ego di mana yang dia pakai untuk menutupi siapa diri dia, sih. Jadi saat kamu yang berhubungan dengan Capricorn atau seorang Capricorn itu pisah sama kamu, biasanya di awal dia pandai menyembunyikannya. Oh enggak, aku nggak sakit, nggak kecewa, karena dia udah biasa untuk menutupi rasa dia itu tadi kan, dia nutupin semuanya. Oh enggak, biasa aja, aku kembali ke hidup aku biasanya, udah nggak sakit dan nggak kecewa, sih. Namun lambat laun, karena energi planet Saturn itu slow, ya, lambat, ya, ibaratnya hitungan bulan, ya sebulan 2 bulan dia bakal kayak kayaknya aku salah deh, kayaknya aku keliru deh. Nah, karena dia udah terbiasa atau kamu udah terbiasa dengan energi untuk ngerasa ini adalah hal yang penting, benar, dan harus mengakui kalau kamu itu salah, ya, kamu bakal sulit sekali. Dan saat kamu berusaha untuk mengakui, kamu ngerasa kayak ditelanjangi, ya, sebagai seorang Capricorn, padahal enggak, ya. Ini sebenarnya membantu untuk kamu untuk belajar vulnerable. Kenapa aku bilang kayak gini? Bukan aku menjelekkan, no. Karena ya, aku seorang Capricorn di astrologi Western atau Western astrologi Barat, aku seorang Capricorn. Jadi aku tahu, ya, gimana kerasnya seorang Capricorn itu. Cuman aku udah dekat 30 tahun, ya. Jadi aku udah masuki yang namanya Saturn return atau Saturn kembali ke Saturn di tempat aku lahir. Jadi ego aku udah benar-benar dihancurkan. Masih ada tersisa, cuman gak sekuat dan sedalam dulu dan
keras dulu, dimana aku keras kepala untuk sesuatu yang salah, buruk untuk aku, bahkan yang baik untuk aku nggak terima. Itulah energi Capricorn di sini bermain. Kamu bisa keras untuk sesuatu yang nggak baik untuk kamu, malah yang untuk kamu nggak mau dengan keras. Nanti lambat laun kamu bakal menilai. Itulah kenapa seorang Capricorn, aku melihat dia pasti pernah entah disia-siakan atau dia pernah menyia-nyiakan seseorang yang justru malah dia sayangi dan justru malah dia cintai. Kenapa? Ada energi Saturn, ada komitmen di dalam kepalanya dia yang dia takutkan. Takut kalau ini nggak berhasil, ini takut kalau gagal suatu saat nanti. Padahal dia bisa berada di hubungan yang tepat loh, namun karena ketakutan itu tadi, ya dia bakal mundur. Saat kamu berhubungan dengan seorang Capricorn, apalagi saat aku bacakan ini, apa yang aku bicarakan saat ini Saturn sedang retrograde di Capricorn, ya. Jadi kamu bakal ngelihat seorang Capricorn bakal keras banget, ya. Misalnya dia kemarin on and off sama kamu, dia ninggalin kamu terus dia balik dan tiba-tiba dia bakal minta pisah lagi sama kamu, itu bisa terjadi. Kenapa? Subconsciously ya, di dalam kepalanya dia nggak bisa ngehandle dirinya dia, ya, ego dia terbakar rasanya, ya. Dia sayang, dia cinta, namun dia takut. Ini sulit dijelaskan, ya, sulit untuk dipahami. Namun aku bisa jamin sama kamu, dia adalah seseorang yang berkomitmen sama kamu, ya. Saat dia kembali benar-benar udah belajar misalnya, dia akan berkomitmen sama kamu sampai mati. Bahkan misalnya kamu udah pisah sama dia bisa, hati dia hanya untuk kamu walaupun dia bersama perempuan atau laki-laki lain. Itulah seorang Capricorn, ya. Dia bisa tetap cinta dan sayang dengan kamu. Di dalam hati dia yang terdalam, dia bakal simpan kamu dan gak ada yang tahu, ya, karena saking kerasnya kayak seorang Capricorn itu tadi, ya. Makanya lebih baik untuk menjadi ibaratnya seorang Capricorn, itulah kenapa dia bakal memilih untuk menutup dalam-dalam diri dia dengan semua kekerasan hatinya dia, untuk gak memperlihatkan siapa dia itu tadi, ya. Orang yang sensitif, orang yang sangat ingin dicintai, orang yang sangat ingin ditemani, dia bisa kelihatan keras, aku kayak gak butuh kamu, aku gak menginginkan kamu, namun sebenarnya di dalam hatinya dia merindukan kamu, dia mengharapkan kamu, ya. Dia ingin dicintai sama kamu atau ingin dicari oleh orang yang dia sayangi, ya. Cuman dia pintar menutupi itu semua, ya. Bahkan kamu gak akan tahu itu. Untuk menarik hati seorang Capricorn, ya, memang kamu harus tahan sabar, ya. Kenapa? Seorang Capricorn bukan orang yang mudah untuk jatuh hati, ya. Gak akan mudah untuk memberikan diri dia, ya. Namun kalau dia udah bilang, aku berikan diri aku ke kamu, I'm yours, itu aku milik kamu, kamu milik aku, ya udah, dia akan jadi milik kamu selamanya, ya, sampai nanti. Bahkan aku harus bilang energi Capricorn adalah salah satu zodiak yang terobsesi, ya, dengan jika dia tidak, seorang Capricorn, jika dia nggak terobsesi dengan mantannya yang bahkan bakal terobsesi dengan dia. Kenapa? Karena energi Saturn, energi deep connection, deep intimacy di sini kuat banget, ya. Itu yang bakal terjadi bagi seorang Capricorn saat dia udah sendiri, saat dia udah moving on,
ya, benar-benar lepasin diri dia dari kesakitan kecewaan, ya, aku bisa bilang lebih dari 70% orang yang aku kenal mantan kamu akan kayak orang gila mencari kamu. Kenapa? Karena mereka kehilangan komitmen yang ada di dalam diri Capricorn. Ya. Nah, Capricorn kalau sudah berkomitmen, walaupun dia komitmen dalam hati aja, dia bilang aku komit sama kamu, walaupun kita nggak bersama sekarang, aku komit sama kamu. Dia bakal bisa ngerasainnya. Namun saat dia melepaskan itu, orang sekitarnya atau mantannya dia atau pasangannya bakal ngerasain, oh dia udah ngelepasin komitmen ini, dan itu yang membuat orang yang sekitar Capricorn, ya, biasanya dia akan terjebak dengan mantan dia lama sekali, ya. Kenapa? Dia udah terbiasa untuk berkomitmen dengan orang itu, jadi akan terus memberikan kesempatan lagi, ya. Namun ada titik puncaknya di sini. Jadi titik puncak Capricorn itu baiknya Capricorn, dia akan ada rasa muak, ya. Namun kalau dia sudah muak, dia benar-benar keluar deh, dia benar-benar moving on, dia nggak akan ngelihat lagi, dia nggak akan mau lagi apapun yang terjadi, ibaratnya dia udah selesai gitu. Ada zodiak yang dia terlihat moving on, namun ujung-ujungnya dia nggak bisa sama sekali sih, different. Kalau Capricorn aku ngeliat yang selama ini dan pengalaman aku ngeliat dia seperti itu, keras. So seorang Capricorn adalah terutama perempuan, laki-laki Capricorn biasanya nggak bisa untuk sendiri lama, ya. Dia akan mencari, dia nggak bisa, intinya dia nggak bisa jauh dari mantannya. Misalnya seperti aku bilang tadi, dia akan terus terpikirkan dengan mantannya dia, ya, biarpun dia sendiri, oke. Ini yang laki-laki aku lihat biasanya. Terus kalau udah lepas nih mantan, dia harus cepat cari orang lain untuk mengganti kekosongan itu tadi. Kenapa sih? Seperti aku bilang tadi, energi femininnya kuat, zodiak yang paling feminin gitu. Dan ditambah kalau laki-laki yang ada energi ini, ya udah seperti aku bilang tadi, dia bakal desperately, ya, hopeless romantic, bener-bener sangat hopeless dalamnya, dengan hopeless romantic. Dia benar-benar kayak udahlah gitu, dia butuh untuk at least aku butuh ngerasa nggak kosong lah, ngerasa nggak apalah gitu. Itulah kenapa Capricorn bisa dibilang sosok yang ya, bisa, kalau kamu bertemu seorang Capricorn bakal ngeliat salah satu seseorang yang bisa dibilang kayak takut berkomitmen, atau bisa dibilang gak mau pacaran, atau misalnya didekat sama orang tapi gak pernah pacaran, ya kenapa? Karena itu tadi, ya, energi Saturn, energi planet Saturnus buat dia takut, ya, buat dia sulit untuk, dia bisa lepas, bisa moving on dari orang itu, tapi komitmen di dalam diri dia itu yang sulit. So that's why, seperti aku bilang tadi, kalau seorang Capricorn mencintai kamu, ya, benar-benar dia bilang aku sayang kamu, itu jujur. Dan saat dia bilang misalnya kamu udah putus sama dia bertahun-tahun atau berbulan-bulan, ya, dia bilang dia gak bisa ngelupain kamu, yes, biarpun dia sama orang lain, dia benar-benar sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu, ya. Cuman dia adalah ibaratnya ego eater, maksudnya dia pemakan egonya. Dia harus makan dulu ego dia di awal, ya, baru dia ngelihat kalau dia melakukan sebuah kesalahan, ya. Dan seorang Capricorn, ya, dia akan sulit, yang benar-benar punya prominent planet, ya, dia akan sulit bilang cinta sama orang, dia akan sulit untuk bohong biasanya, ya. Kalau dia benar-benar seorang Capricorn, ya, energi Capricornnya kuat, dia bakal sulit untuk bohong, ya. Jadi kalau dia bilang aku belum bisa, hati aku masih sakit kecewa, atau aku
masih trauma. Yes, it is. Dia memang trauma, dia memang sakit, ya. Dia memang gak bisa, gitu. Dia mungkin udah lepas dari mantannya dia, cuman sakitnya itu loh yang belum lepas, gitu. Yang masih membuat dia teringat. So, ya, dia hanya mencoba jujur sama kamu. Itulah kenapa banyak orang juga merasa Capricorn ghosting dia, atau Capricorn itu main-main sama dia. No, ya. Di dalam hati yang terdalam, Capricorn hanya ingin mengisi kekosongannya, gitu, ya. Itulah kenapa saat aku berhubungan, ada berhubungan dengan seorang Capricorn, biasanya ya aku minta mereka untuk self healing, self care, agar mereka nggak masuk ke dalam hidup orang lain dengan karma orang lain, karena kita nggak tahu orang lain itu mungkin terbawa perasaan, ya. Namun ya, it is what it is, karena Capricorn sendiri butuh cinta, butuh kasih sayang, ya. Dia butuh sosok untuk dia miliki. Kini saat pertama bilang seorang Capricorn yang ada di dalam kepalaku adalah ingin memiliki, ya, artinya ingin berkomitmen, gitu. Apa yang dicari oleh Capricorn adalah komitmen. Dia akan mencari komitmen, dia nggak pernah main-main dalam hubungan. Jika benar-benar Capricorn yang dia kuat, ya, permainan planetnya, mungkin kamu ketemu, oh enggak kak, dia gini, dia setia, mungkin dia punya rising atau sun di zodiak lain, jadi nggak bisa. Aku hanya bilang dasarnya di sini, zodiak Capricorn. Dia mencari komitmen. Dari awal dia saat dekat dan pacaran dengan seseorang, dia nggak akan main-main. Dia memang mencari komitmen, gitu, ya. Namun dia akan jujur, dia bisa sayang ataupun nggak bisa sayang, ya. Dan kalau dia ngerasa ini salah, nggak tepat, dan saat dia ngerasa ini belum saatnya, dia akan menjauh, dia akan pergi. Namun apakah dia akan kembali, itu bakal tergantung masing-masing. Namun jika memang dia seorang misalnya moon atau rising Capricorn, yes, aku ngelihat kemungkinan besar dia akan kembali, ya. Karena dia akan mencari sosok yang familiar untuk dia, yang pernah dia kenali energinya. Dia butuh cinta dan kasih sayang itu, ya. Di sini aku nggak menjelekkan Capricorn atau gimana pun, ya. Namun yang pastinya untuk kamu yang berusaha dengan Capricorn, untuk bisa melihat, belajar memahami, ya. Capricorn hanyalah sosok yang memang sebenarnya nggak pernah ingin untuk main-main, aku lihat, ya. Seorang yang kuat, berkomitmen, ya. Karena energi Capricorn adalah ibaratnya kalau aku bersama kamu, kita harus bekerja keras, kita harus berusaha sama-sama terus nih, gitu, ya. Namun saat dia ngerasa sakit, ngerasa kecewa, dan dia ngerasa terganggu atau apapun juga, emosi dia nggak stabil, ya, dia nggak akan mau, dia akan menghindar. Itulah kenapa akan menjadi konflik di dalam dirinya Capricorn biasanya, ya. Entah dia ingin pisah atau dia ingin bersama, begitu terus-terusan, ya. Pisah sama-sama apa enggak, gitu. So that's why bagi kamu berusaha dengan Capricorn, memang berikan dia waktu untuk dia berpikir. Jika seorang Capricorn pergi dari hidupnya kamu, biarkan dia memilih. Biasanya seorang Capricorn, dia akan lari ke kerjaan dan karir aja, karena fokus dia yang tentang sesuatu yang berkomitmen, bekerja keras, gitu, ya. Untuk dia nggak terlalu mikirin apa yang terjadi dalam percintaannya dia. Karena seorang Capricorn, dia ngerasa menjadi diri dia sendiri saat dia bisa melayani orang lain dalam pekerjaan, ya, dalam karir. Dan dia ngerasa dia memiliki sesuatu yang pasti, gitulah. Maksud dia butuh kerjaan yang pasti, steady, gitu. Maksudnya kerjaan yang memang di kantor, jam sekian pergi, jam sekian pulang, gitu. Terus
pulang harus gini harus gitu gitu ya. Jadi memang saat kamu masuk ke dalam sebuah hubungan dengan seorang Capricorn, dia memang kayak di awalnya dia happy, dia bahagia gitu ya, wah akhirnya aku ditemani, aku sayangi, namun dia bakal ngerasa cinta dan kasih sayang kamu ataupun yang dia punya itu bakal mengganggu siklus hidup dia yang biasanya memang misalnya dia sudah biasa sendiri atau dia fokus dengan kerjaan. Itulah kenapa dia bakal mundur, dia bakal merasa dia nggak bisa, aku nggak punya waktu untuk cinta dan kasih sayang karena dia udah terlalu fokus dengan first house-nya dia ini tadi, yaitu Capricorn ya. Namun saat Saturn ibaratnya lewat dari first house-nya dia gitu ya, melewati kepalanya ibaratnya, hidupnya dia baru sadar, oh ternyata aku salah nih, aku maaf gitu. Jadi memang dia akan keras hati, dia juga bakal punya problem untuk bicara sama kamu, dia bakal keras untuk menahan, aku nggak kangen, aku nggak sakit, aku nggak butuh dia nih, aku kuat, aku tabah nih gitu. Dia bakal no, aku nggak akan nyari dia sih. Dan seperti aku bilang, setiap Capricorn memiliki titik muaknya ya. Saat dia nyampe titik muaknya itu, dia akan mencari kamu, dan saat dia mencari kamu, kamu harus paham itu bukan saat itu, udah dia pikirkan lama banget, itu bisa berbulan bahkan bertahun dia udah mau bicara sama kamu, namun dia tahan karena nggak mudah bagi seorang Capricorn untuk mengakui kesalahan, kesakitan, apalagi mengakui cintanya. Jadi kalau seorang Capricorn bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, ya udahlah ya. Aku bisa bilang apalagi seorang Moon Capricorn ya, yang aku kenal ya, aku bisa bilang dia akan setia sama kamu sampai kapanpun ya, bahkan sampai kalian pisah pun dia akan selalu ada untuk kamu. Karena seorang Capricorn dia butuh untuk seseorang yang berdevosi untuk dia. Dan misalnya kamu bertemu dengan seorang Capricorn dan kamu tahu dia misalnya pernah gagal berkomitmen dengan mantannya dia, dan dia bilang ingin memulai hubungan dengan baru dengan kamu ya, kamu harus percaya itu ya, dia jujur, dan kamu bisa ngelihat di mana di masa lalunya dia begitu setia, dia sangat berkomitmen ya. Nggak perlu takut ya, karena kalau dia udah bilang selesai, ya udah berarti itu selesai. Karena planet Saturn yang ada di first house-nya dia, di kepalanya dia ibaratnya, membuat dia belajar untuk berkomitmen, belajar untuk paham, aku harus setia dengan siapa, menyayangi siapa, bersama siapa sih. Walaupun keras, nggak mudah untuk mendapatkan hati seorang Capricorn, namun aku harus bilang ya, kamu gak akan menyesalinya jika memang kamu memiliki orang yang kamu sayangi dan dia seorang Capricorn. Dia akan memang ragu di awal, namun dengan lambat laun enggak. Oke. Dia bisa ragu lagi ya, namun dia akan tetap gak akan ragu dengan komitmennya dia. So kamu yang berusaha dengan dia, kamu bisa untuk selalu meyakinkan dia, ingatkan dia sangat sensitif tadi, kamu ingatkan, yakinkan dia ya, kalian berada di hubungan yang tepat dan kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Dia hanya butuh itu, dia nggak butuh untuk yang gimana-gimana. Seorang Capricorn hanya butuh untuk kamu kayak ngasih lihat, yes itu aku milik kamu, kita berkomitmen sampai saat ini, gak perlu takut, kamu gak sendirian sih. Oke. Jadi ini tentang percintaan Capricorn banget ya, but ya itu yang aku pengen. So mungkin aku bakal bikin zodiak lain beberapa menit, but ya aku harap ini membantu. Kalau kalian counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling spiritual dan astrologi Vedic. Okay, I hope that you can enjoy this video ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.